Shalom. Shalom. Shalom umat Tuhan. Shalom. Terpujilah Tuhan, termulialah Dia. Dia Raja di atas segala raja. Amin. Kasih-Nya yang telah menolong kita, kasih-Nya yang telah menyelamatkan kita. Dia menemukan kita. Dia menggantikan dirinya hanya untuk menolong setiap kita. Maka bawalah hidupmu, bawa persembahan syukur hanya untuk Dia. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sungguh kami memuji Engkau. Kau telah mati gantikan
Engkau ya Bapa. Engkau layak dipuji. Oh, terima kasih Tuhan. Namamu besar dan layak nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Ini pujian kami, ini penyembahan kami Bapa. Glory bagimu. Jiwaku berjembah, pujian bagimu. Kau sembah Yesus, Kau kuagungkan. Glory bagimu. Pujilah Dia, tinggikan namanya, Dia yang layak dipuji. Syukur bagimu Tuhan, syukur Kau ku sembah, Kau Bapakku, segala pujian bagimu. Glory bagimu Tuhan, Kau sembah Yesus. Puji syukur hanya bagimu Tuhan,
pujian kami. Ini penyembahan kami Bapa. Nama-Mu besar. Besar dan layak dipuji. Oh, terima kasih Tuhan. Kami memuji Engkau. Pujian bagi-Mu. Amin. Pujian bagi-Mu Tuhan. Pujian bagi-Mu. Tuhan, nama-Mu besar dan layak Pujilah Dia. pujian bagi-Mu. Oh, terima kasih. serahkan kepada Ibu Gembala. Terpujilah Tuhan, Allah Bapa kami. Termulialah Engkau sepanjang masa, bahkan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu, dan terima kasih untuk kesempatan hari ini bagi kami masih boleh datang ke rumah Tuhan untuk beribadah, merasakan kebaikan-kebaikan Tuhan, mengingatkan kembali betapa Engkau sangat baik dalam hidup kami. Bapa, terima kasih. Kami rindu di sepanjang ibadah ini, kami memberikan yang terbaik melalui sikap kami, melalui nyanyian dan pujian kami, melalui respon kami selama masa ibadah. Kami memberi yang terbaik dan memuliakan Tuhan. Tuhan juga akan menolong seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Baik yang di lantai 1, maka kami lantai 2, Kau akan memberikan kami sukacita yang sama dalam memuji dan memuliakan nama-Mu. Para pelayan-pelayan Tuhan yang diberikan kepercayaan melayani Engkau pagi hari ini, Roh Kudus yang memimpin dan memberikan kemampuan sehingga seluruh pelayanan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sidang jemaat-Mu yang masih dalam perjalanan, Tuhan tibakan di tempat ini dengan segala baik. Terima kasih Bapa, kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan sidang jemaat kembali duduk. Shalom bagi kita semua. Pengorbanan Tuhan, keselamatan Tuhan itu membuat kita sukacita. Amin. Amin. Mari kita datang untuk bersukacita kepada Tuhan, sebab kasih Tuhan setelah sempurna bagi hidup kita. Terima kasih Bapak. Katakan Engkau baik Bapak. Dia telah menyelamatkan kita. Kami bersyukur Bapak, kasih-Mu telah menyelamatkan kami. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku
kuat dari dosa. Oh, terima kasih Tuhan. Menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan hanya untukmu. Terpujilah Tuhan. Kasih Tuhan menemukan kita. Dia menyelamatkan kita. Mari umat Tuhan kita bangkit berdiri, kita bersama-sama muji Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, tunaikan syukurku, tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan hanya untukmu. Memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan hanya untukmu. Hidup yang kau berikan hanya untukmu. Hidup yang kau berikan hanya untukmu. Tepuk tangan untuk Tuhan. Bahwa ketika keselamatan sudah kita terima, maka hidup kita hanya untuk Tuhan. Amin. Amin. Kita bersuka cita lagi setelah pujian ini. Bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi dipersilakan. Yang masih kuat berdiri silakan berdiri, yang tidak kuat silakan duduk. Menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesus. Puji Tuhan. Namanya Tuhan kita yang berkuasa atas segalanya. Kota benteng perlindungan kita. Namanya Tuhan, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, ya Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku,
Tuhan, silakan jemaat kembali duduk. Yang ingin bersaksi dipersilakan. Bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi. Tidak ada yang ingin bersaksi? Baik, kalau tidak ada yang tidak bersaksi, kita akan berikan persembahan. Yang pertama, sebelumnya kita sama-sama berdoa. Bapa, kami datang kepadamu bawa ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami belajar untuk memberi apa yang Tuhan telah berkati kami. Terpujilah Tuhan, berkati kami semua dalam nama Yesus. Amin. Bagi petugas persembahan dipersilakan. Kita nyanyikan pujian kita. Sekarang ku datang menghampiri tata kudus Yesus Tuhan. Persembahkan korban syukur yang terbaik hanya bagimu. Kan bersorak memuji Engkau, naikkan syukur kebaikanmu. Angkat tangan memuliakanmu, Bapa Yesus Kau Tuhan yang layak menerima segala pujian. Persembahkan korban syukur yang terbaik hanya bagimu. Kan bersorak memuji Engkau, naikkan syukur kebaikanmu. Katakan memuliakanmu, Bapa Yesus Kau Tuhan yang layak segala pujian. Kan bersorak hanya bagi Tuhan, sebab Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak diagungkan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menolong setiap kita, sebab kasih Tuhan telah terbukti bagi kita, telah sempurna bagi kita. Dia menebus segala dosa-dosa kita. Dia tidak menerima imbalan dari kita. Maka sesungguhnya bawalah hidupmu untuk bersyukur kepada Tuhan. Sebentar kita akan memperingati hari Paskah juga. Bagaimana kasih Tuhan bagi kita. Terima kasih Tuhan. Menebus perbuatan
firman Tuhan serahkan kepada saudara Murni. Terima kasih ya Tuhan untuk salib-Mu yang telah menyelamatkan kehidupan kami. Tanpa pengorbanan-Mu ya Tuhan, sia-sialah hidup kami. Kami bersyukur dan kami sungguh bangga karena kami telah menjadi umat kepunyaan-Mu. Ya Tuhan, biarlah semua pengorbanan-Mu dalam hidup kami terus kami ingat ya Tuhan, sehingga hidup kami mengerjakan apa yang menjadi kebenaran dan yang memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Sekarang kami mau merenungkan firman-Mu. Tuhan, Engkau menolong kami dalam pemberitaan ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, setiap kami yang hadir, dari yang anak-anak sampai yang sudah lanjut usianya Tuhan. Kami mohon Roh Kudus memberikan kami pengertian, baik di dalam akal dan pikiran kami Tuhan, dalam hati kami. Tolong kami Tuhan, kami butuh firman-Mu. Kami juga berdoa Tuhan, untuk hamba-Mu, untuk Bapak Gembala kami, yang akan menyampaikan kebenaran-Mu kepada kami hari ini. Tuhan, Engkau menolong hamba-Mu dalam pemberitaan ini Tuhan. Kiranya Engkau Tuhan yang menuntun, sehingga seluruh pemberitaan ini Tuhan, hati kami, hidup kami tertuju kepada Tuhan saja. Terima kasih segala kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kami dalam pemberitaan ini, yang menghilangkan seluruh konsentrasi kami kepada Tuhan. Kami tolak di dalam nama Yesus. Darah Tuhan yang menguasai, kuasa Tuhan yang menguasai seluruh pemberitaan ini. Kami berdoa juga untuk seluruh umat Tuhan yang menyaksikan melalui YouTube. Tuhan juga menjangkau mereka melalui pemberitaan ini. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan shalom untuk kita semuanya. Yang di lantai 1, jemaat yang di lantai 1, shalom, selamat hari Minggu. Dan tentu saya menyapa juga bagi saudara yang melihat firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan ini lewat YouTube Primer atau siaran tunda. Tuhan memberkati kita sekalian. Saudara, 12 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 2011, ya, sudah 12 tahun yang lalu, waktu itu saya masih muda dan lebih ganteng dari sekarang ini. Ya udah pastilah ya, karena muda kan, iya gitu ya. Itu saya mendapat kesempatan, ada donatur yang kemudian memberikan donasinya sebanyak $3.000 untuk saya. Ya saudara hitung-hitung aja jadi rupiah ya. Dikasih berkat $3.000 untuk saya perjalanan wisata rohani sekaligus studi banding ke Tabernacle Institute. Karena kan gereja kita, gereja Pantekosta Tabernacle, waktu itu saya asisten pribadi dari ketua umum. Kami mau belajar bagaimana sih tentang Tabernacle ini, khusus di Tabernacle Institute yang ada di Israel. Nah saudara, perjalanan itu menghabiskan waktu 11 hari. 11 hari dengan biaya yang cukup besar, dan perjalanan itu sekaligus melewati 3 benua ya. Benua Asia, lalu kemudian ke benua Afrika, Mesir, lalu kemudian sampai ke Eropa, yaitu Israel. Jadi 3 benua, dengan biaya yang cukup besar dan waktu yang cukup menyita banyak waktu, 11 hari. Nah, dalam perjalanan itu walaupun melelahkan, walaupun istilahnya itu mengeluarkan banyak biaya, tetapi hasilnya itu saya catat, hasilnya itu saya renung-renungkan, itu happy semuanya. Senang. Bahkan ketika di kaki Gunung Sinai, saya dengan anak-anak muda yang lain, peserta yang lain itu mendaki Gunung Sinai supaya punya pengalaman gitu ya, seperti Musa naik ke Gunung Sinai. Dan itu jam 12 malam loh. Harus jam 12 malam mulai berangkatnya dari kaki gunung, supaya apa? Nanti waktu di puncak itu
pas sunrise atau matahari terbit gitu. Harapannya begitu. Melelahkan, tetapi sekali lagi saya renung-renungkan, hasilnya happy. Perjalanan menuju tanah perjanjian, perjalanan menuju wisata religi waktu itu sangat-sangat menyenangkan. Makanya saya mendorong anak-anak muda yang masih punya banyak kesempatan untuk nabung-nabung. Ayo, kalau ada kesempatan pergi ke tanah perjanjian, ajak mbah-mbah yang lain. Baru mau rencana aja sudah nggak mau. Apalagi kalau ada uangnya. Nah, intinya adalah perjalanan yang sangat menyenangkan, berbanding terbalik. Jauh berbeda dengan perjalanan yang dilakukan oleh Yesus hanya beberapa jam. Via Dolorosa atau jalan salib yang barusan kita nyanyikan tadi, dimulai dari peristiwa, bahkan sebelum perjalanan memikul salibnya, Yesus sudah mengalami penderitaan yang luar biasa. Dalam beberapa pertemuan menuju Paskah kita pada tanggal 9 mendatang, saya akan berbicara tentang Via Dolorosa. Amin saudara, perjalanan menuju salib. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan ini? Mari kita baca bersama-sama dari kitab Injil Lukas. Dari Injil Lukas pasal yang ke-23, ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-28. Injil Lukas 23, ayat 20 sampai 28. Saya akan membacakan ayat 20, jemaat ayat 21, dan seterusnya bergantian. Sekali lagi Pilatus berbicara dengan suara keras kepada mereka karena ia ingin melepaskan Yesus, jemaat. Tetapi mereka berteriak membalasnya, katanya, "Salibkanlah dia, salibkanlah dia." Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, "Kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya." Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikut Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Inilah pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan salib. Via Dolorosa. Perjalanan yang sangat singkat tetapi sungguh-sungguh penderitaan yang luar biasa akan dialami oleh Yesus. Beberapa pelajaran yang sudah saya catat cukup banyak, tidak bisa diselesaikan dalam satu kali khotbah ini, kemungkinan akan bersifat serial. Tetapi pada ayat yang ke-20 sampai ayat 22, pelajaran yang pertama yang bisa kita pelajari dari peristiwa, bahkan jalan salib, sebelum terjadinya pemikulan salib, itu kita sudah mendapat sebuah pelajaran. Manusia ingin membuat banyak alasan-alasan sedapat mungkin merubah kebenaran. Ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-22, Pilatus sudah berbicara dengan suara keras kepada mereka. Kesalahan apa yang kamu dapati pada orang ini?
Bahkan sampai ketiga kalinya ayat 22. Kejahatan seperti apa yang dilakukan orang ini? Aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya. Saudara perhatikan, pada mulanya sebelum terjadinya pergolakan massa. Jadi orang-orang sudah pada ngumpul ini di tempat Sanhedrin namanya. Pengadilan mahkamah agama. Orang sudah ngumpul. Lalu kemudian pindah lagi ke Herodes, lalu pindah lagi ke Pilatus. Dan sampai akhirnya nanti diputuskan Yesus harus dihukum mati. Pilatus sudah berbicara di hadapan massa yang begitu banyak. Dia dengan tegas masih terus berupaya untuk apa? Untuk melepaskan Yesus. Tapi saudara perhatikan baik-baik. Pilatus yang punya rencana untuk membebaskan Yesus bukan karena kebaikan. Bukan karena kebenarannya, bukan karena dia orang yang mengerti menegakkan hukum. Tetapi dia mencoba alasan undang-undang yang sedang berlaku. Dia sedang memanfaatkan itu, dia sedang menggunakan itu. Tapi sebelum masa orang-orang banyak bergejolak dan demonstrasi. Dia berbicara, aku tidak menemukan kesalahan. Tetapi saudara perhatikan baik-baik. Massa yang sudah membuat alasan. Massa yang sudah membangkitkan alasan yaitu namanya kebencian dan amarah. Mengatakan pada ayat 21, salibkan dia, salibkan dia. Penegakan hukum yang ingin ditegakkan oleh Pilatus dibalas dengan teriakan massa, salibkan dia, salibkan dia. Saudara perhatikan baik-baik, inilah satu-satunya alasan yang dibuat oleh massa pada waktu itu untuk menyalibkan Yesus. Alasan apa, Pak? Kebencian. Alasan apa, Pak? Amarah. Orang Yahudi berteriak keras membalas pernyataan Pilatus yang ingin melepaskan Yesus dengan teriakan satu ini. Salibkan dia, salibkan dia. Sebuah tindakan penegakan hukum yang tanpa alasan. Mereka menciptakan alasan kebencian. Mereka menciptakan alasan amarah iri hati orang-orang Farisi, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Sehingga muncul kalimat, salibkan dia, salibkan dia. Kalau kebencian sudah memenuhi hati kita, saudara, apapun alasannya, biar ada aturan yang sudah jelas, biar sudah ada SOP, prosedur yang sudah benar, maka tidak akan pernah berlaku. Kalau kebencian sudah memenuhi hati kita, hati nurani kita, perasaan kita, pemikiran kita, membunuh jadi boleh. Walau jelas undang-undangnya mengatakan jangan membunuh. Hukum yang keberapa? Ke-6. Siapa yang menegakkan itu? Iya, orang yang teriak ini, salibkan dia, salibkan dia. Loh, kan harusnya tidak boleh membunuh, jadi boleh. Loh, kenapa? Kita punya alasan. Apa alasannya? Ya alasan, Pilatus berkata, give me the reason. Kasih alasan orang ini, aku tidak menemukan kesalahan. Lalu bagaimana cara menghukumnya? Tapi orang-orang Yahudi tidak ada alasan yang lain. Walaupun mereka mengerti hukum jangan membunuh. Tapi kalau kebencian sudah memenuhi hati dan pikiran kita, perhatikan saudara, saya catat dengan baik di sini. Yang haram menjadi halal. Yang halal menjadi haram. Boleh membunuh. Kalau kebencian sudah memenuhi hati mereka. Artinya apa? Kalau Tuhan mengatakan jangan membunuh. Lalu sekarang mereka mengatakan sudah boleh membunuh. Berarti saudara, manusia telah menggantikan posisi Allah. Perhatikan ya saudara ya. Ketika kita sudah dikuasai oleh emosi dan amarah, hati-hati, kursinya Allah sedang engkau geser-geser untuk menggantikan akumu, egomu untuk menjadi Allah yang memerintah atas hidupmu.
Allah katakan tidak boleh, kamu katakan boleh. Ketika Tuhan katakan kamu harus, kamu akan bilang ya tidak harus. Menjadi relatif semuanya. Kali ini boleh membunuh. Bukan rahasia lagi saudara. Bukan rahasia lagi di Alkitab telah dicatat bagaimana the power of anger. Kuasa dari kemarahan dan kebencian ini menghasilkan pembunuhan. Kemarin saya khotbahkan di kaum muda, tapi kita baca saja sedikit. Kejadian pasal yang keempat ayat yang kelima. Dan tolong ditampilkan nanti ayat itu ya. Saya bikin analisa ya mbah-mbah ya. Analisa berdasarkan ayat itu. Bagaimana kebencian muncul menghasilkan pembunuhan. Ini teori Alkitab sudah jelas. Polisi boleh pakai ini. Pasti bisa pakai ini. Pasti benar cara yang dilakukan oleh Alkitab. Kita baca sama-sama ayat yang kelima sampai ayat, langsung saja gambar saya itu kalau bisa. Kejadian pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Mari bisa jelasin ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, ya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas Ya. dan mukanya muram. Ya. Firman Tuhan kepada Kain, Ya. mengapa hatimu panas Mengapa hatimu panas? dan mukamu muram? Terus. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Terus. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, Ya. dosa sudah mengintip di depan pintu. Terus. Ia sangat menggoda engkau. Ya, menggoda terus. Tetapi engkau harus berkuasa atas. Ternyata tidak mampu manusia. Manusia tidak mampu, Kain tidak mampu, massa tidak mampu. Terus. Kata Kain kepada Habel adiknya, Ya. marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Terjadi pembunuhan. Kalau saudara adalah seorang detektif, dengan membaca ayat ini saja sudah gampang untuk mengatakan apa alat bukti, apa penyebab terjadinya pembunuhan ini. Saudara kira-kira orang awam seperti saudara pasti lebih hebat dari detektif begitu membaca ayat ini. Kira-kira yang mengakibatkan pembunuhan itu apa saudara? Lihat panah-panah yang sudah saya bikin itu. Kenapa? Yang pertama panas hati, emosi, iri hati, amarah. Lalu kemudian panas hatinya itu tidak dimanajemen dengan firman Allah. Firman Allah sudah di tengah-tengahnya itu sebelum terjadi pembunuhan Allah ngomong itu. Tuhan ngomong, ada solusi sebenarnya. Supaya amarah itu tidak berbuat dosa yang sudah mengintip. Yaitu apa? Firman Allah. Kain, apakah mukamu tidak berseri kalau engkau berbuat baik? Berbuat baik kok. Kamu sudah jadi contoh kok sama adikmu. Kamu buat persembahan pada ayat sebelumnya, adikmu mengikuti. Sudah bagus. Kenapa kamu tidak berseri wajahmu? Saudara perhatikan, indah sekali kalau saudara mengikuti firman ini. Hati panas, arti dari ayat ini, hati panas itu wajar, amin. Hati panas itu wajar. Hati panas dan emosi itu bisa muncul, itu manusiawi. Tapi ingat baik-baik, amarah dan emosi harus dimanajemen, amin. Harus ditata dengan baik. Apa yang diingat? Mantan Pak, tambah ganas. Kalau kita lagi amarah, siapa yang kita ingat Pak? Wajahnya musuh itu tambah gawat. Apa yang kita ingat saudara? Firman Tuhan. Firman Tuhan yang harus kita ingat, disepakati. Begitu kita panas hati, harusnya apa yang kita lakukan? Jangan ke dapur cari pisau. Seringkali kan kita itu tidak tahan nafsu kita kan, karena apa? Dosa sudah mengintip. Ke dapur cari pisau, ke handphone cari kontaknya mantan. Kemana lagi? Siapa? Ada mertua enggak? Ada orang tua enggak? Yang pertama harus kita lakukan adalah
Kamu boleh pergi ke kamar, kamu boleh pergi ke tempat yang kamu suka, lalu kamu renungkan firman Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Allah, tidak tahu, ajaib saja pokoknya. Hati kita menjadi damai sejahtera. Saudara perhatikan, orang-orang banyak, massa yang sudah berkumpul, hati mereka sangat panas. Firman Tuhan mereka abaikan. Lalu terjadi pembunuhan. Pertama kali kisah pembunuhan di dalam Alkitab dimulai dari panas hati. Dimulai dari iri hati. Dan itu diulangi lagi oleh orang-orang Yahudi yang mengatakan, bunuh Yesus, salibkan Yesus, salibkan dia, salibkan dia. Saudara perhatikan baik-baik. Pembunuhan tidak pernah serta-merta terjadi pembunuhan tanpa ada masalah sebelumnya. Polisi pasti mencari orang paling dekatnya dulu. Orang yang terdekatnya pasti dicari dulu. Siapa ini? Siapa istrinya? Siapa anaknya? Oh semuanya bagus. Siapa teman dekatnya? Dicari tahu, ditelusuri semuanya. Selalu diawali dari kebencian dan iri hati. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 15 mencatat dengan baik. Mungkin kita tidak membunuh. Tapi kalau kita membenci saudara kita, kita juga sebenarnya sedang membunuh. Saya ulangi. Mungkin kita tidak membunuh manusia secara fisik, tetapi kalau kamu memelihara kebencian, saya penggal-penggal kalimat itu. Kamu memelihara kebencian di dalam hatimu. Saudara perhatikan baik-baik. Kamu yang memelihara kebencian kepada seseorang. Saya pakai ayat yang tadi, Kejadian pasal 4. Kamu yang menyimpan-nyimpan kesalahan. Kamu yang iri hati, kamu yang benci kepada seseorang. Seperti apakah dirimu? Kamu seperti rumah yang tidak punya pintu gerbang. Kamu seperti rumah yang punya pintu tapi tidak dikunci. Karena apa tadi disebut? Dosa sudah mengintip. Coba ditunjukkan ayatnya tadi. Ayat yang ke-7, 6 atau 7. Dosa sudah mengintip. Perhatikan ayat itu. Dosa sudah mengintip. Kamu yang sedang menyimpan-nyimpan kebencian kepada siapapun di dalam dunia ini. Perhatikan baik-baik. Kamu itu seperti rumah yang tidak punya pintu. Punya pintu, Pak. Punya pintu. Ada kuncinya, Pak. Sudah kamu kunci. Tapi sudah kamu izinkan terlebih dahulu maling masuk di dalam. Kamu akan hancur. Kamu akan porak-poranda. Kamu akan rugi besar. Lalu bagaimana Pak Pendeta? Apa yang harus saya lakukan Pak Pendeta? Tidak ada kata yang lain. Harusnya engkau mencari alasan yang benar untuk apa? Untuk lepas dari alasan-alasan yang salah itu. Harusnya kita mencari alasan untuk apa? Untuk memikirkan kebenaran. Saya tidak mendorong, ampunilah, terlalu enak memang ngomongnya. Lebih baik saya mengatakan harusnya kamu mencari alasan. Ayat 22, kita kembali Injil Lukas tadi ayat pasal 23. Ayat 22 dikatakan begini, untuk ketiga kalinya. Untuk ketiga kalinya Pilatus berkata kepada mereka, apa alasan untuk Yesus ini dihukum mati? Perhatikan saudara, apa alasannya? Ada pelajaran yang sangat penting dari pertanyaan yang dibuat oleh Pilatus yang sebenarnya nanti saya akan jelaskan bukan orang baik juga. Pemerintah yang tidak bagus. Tapi untuk ayat 22 ini ada pelajaran penting yang harus kita ambil dari pertanyaan dari Pilatus ini. Untuk apa? Ketika kita mau membuat keputusan, mau membenci orang, apa alasannya? Ketika kita mau marah,
Ini penting. Apa alasannya? Kita harus tanya diri kita. Apa alasannya saya marah kepada istri saya? Daripada kamu marah membabi buta tidak jelas. Kalau kita sudah mencari tahu apa alasannya, berarti kita sedang berbicara kepada kebenaran. Saya yakin kalau engkau bertanya kepada Tuhan berkali-kali, apa alasannya? Saya mau sakit hati sama dia. Apa alasan saya sakit hati ya? Saya yakin ujung-ujungnya jawabannya adalah kebenaran. Firman Allah akan berbicara, lah kamu lebih banyak menyakiti dia. Lah kamu harus belajar kan, firman Tuhan mengatakan belajar mengampuni. Bahkan musuh kita harus diampuni. Pilatus menyatakannya berkali-kali, berikan alasan mengapa Yesus harus disalib. Berikan alasan perilaku salah apa yang dikerjakan oleh Yesus. Ternyata tidak ada alasan yang membuat Yesus harus disalib. Tidak ada alasan untuk mereka marah. Tidak ada alasan untuk mereka menuntut. Ternyata alasan-alasan yang mereka buat untuk menyalibkan Yesus adalah alasan yang dibuat-buat, hanyalah rekayasa saja. Tanya hatimu, mengapa kamu harus marah? Amin saudara. Tanya hatimu, mengapa engkau harus sakit hati? Mbah-mbah yang di lantai 1, saya tahu hatimu begitu lembut, apalagi wanita. Itu hatinya sangat lembut, sensitif. Lebih halus dari Jawa Tengah. Jawa Tengah itu daerah. Hatinya wanita itu sangat-sangat sensitif dan sangat-sangat halus. Tapi pakai ini ya wanita-wanita, pakai ini. Mengapa saya harus marah? Tanya alasannya, mengapa saya harus sakit hati? Para laki-laki, mengapa kamu harus putus asa? Tanya, jangan putus asa dulu. Oke, kalau saya sebagai pendeta, saya perbolehkan putus asa gitu ya. Saya bolehkan putus asa, tapi kamu tanya dulu alasannya mengapa harus putus asa. Saya yakin, begitu engkau bertanya, rencana mau putus asa, gak akan jadi putus asa. Karena engkau pasti menemukan betapa baiknya Tuhan. Tanya. Apa yang membuat kamu anak-anak sekolah berkata begini, saya harus lulus dengan baik. Tanya, mengapa kamu harus lulus? Kerjaanmu main game terus? Mengapa kamu berani mengatakan kepada Tuhan, Tuhan berkati aku? Tanya dulu alasannya kenapa kamu berani ngomong sama Tuhan, Tuhan berkati aku. Tanya alasannya, kamu akan menemukan kalau engkau tidak sungguh-sungguh ikut Tuhan, ketika engkau berdoa berkatilah aku, alasannya pasti ingin memanfaatkan Tuhan, sudah pasti. Kamu ingin memperalat Tuhan, berkatilah aku Tuhan, luluskan sekolahku. Enggak belajar, apa alasanmu meminta itu kepada Tuhan? Harusnya ada alasan. Ketika kita mencari alasan terkait hubungannya dengan Tuhan, terkait kesalahan-kesalahan, seringkali kesalahan itu kita jatuhkan kepada pihak Allah. Tuhan, mengapa aku seperti ini? Kita tanya Tuhan, kita gagal menanya diri kita. Harusnya kita tanya dulu diri kita, Tuhan, mengapa saya harus gagal? Apakah Tuhan pernah merencanakan kegagalan kepada kita? Tidak. Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 tegas mengatakan, aku tahu rancangan-rancanganku kepada engkau mengenai engkau adalah rancangan damai, sejahtera, dan keberhasilan. Ini rancangan yang Tuhan sediakan kepada kita. Tugas kita apa? Cari alasan. Ketika kita berdoa, Tuhan tolong keluargaku. Kamu harus cari alasannya. Mengapa kamu berdoa seperti itu? Ketika engkau marah, kecewa, tanya dulu dirimu, apa alasan yang membuat engkau kecewa? Pantaskah engkau kecewa? Kata Tuhan kepada Yunus. Ketika Yunus ngambek jadi hamba Tuhan, tidak mau bersuka cita melihat Niniwe yang ditolong oleh Tuhan. Tuhan bilang apa? Pantaskah kamu marah Yunus?
Untuk pohon jarak yang tidak pernah engkau tumbuhkan, kamu kesel. Tapi untuk jiwa-jiwa yang di Niniwe, ada puluhan ribu yang tidak bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Kamu tidak bersuka cita. Ini penting bagi saya. Kita harus mencari alasan. Dan ketika kita belajar dari Via Dolorosa ini, kita kembali ayat yang ke-23, pasal 23 ayat 23 sampai ayat 25, tolong dibaca sekali lagi. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Terus? Dan akhirnya mereka menang dengan teriakan mereka. Akhirnya, garis bawahi saudara ya. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Wah, ini sudah jelas ini. Saya senang sekali baca ayat ini loh. Dan akhirnya mereka menang. Siapa yang menang? Massa. Menang dari mana? Kebenaran. Seolah-olah suara rakyat, suara massa menjadi suara Tuhan dan kebenaran menjadi kesalahan. Akhirnya mereka menang. Dr. Lukas mencatat dengan baik data-data itu. Pada waktu itu akhirnya mereka menang. Lanjut dulu. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Terus. Dan ia melepaskan orang yang dimasukkan ke dalam penjara karena pemberontakan dan pembunuhan itu sesuai dengan tuntutan mereka. Barabas terus. Tetapi Yesus diserahkannya kepada mereka untuk diperlakukan semau-maunya. Pada tahun 2019, pemilihan presiden. Kalau saudara masih ingat itu, tahun 2019, pertengahan, kita pemilihan presiden. Pada waktu itu saya sangat tahu benar dan hati saya turut berduka. Begitu banyak beredar informasi hoax. Berita-berita bohong yang luar biasa. Inti beritanya itu adalah, satu, Jokowi itu keturunan PKI. Pernah dengar? Masih segar ya? Rame. Keturunan PKI. Yang kedua, Jokowi itu ijazahnya palsu. Kemarin muncul lagi tuh. Lalu kemudian Pak Jokowi itu dia anti agama tertentu. Anti tokoh agama. Dan itu terus menerus. Sampai akhirnya muncul satu pernyataan seperti ini. Yang saya juga begini-begini waktu itu. Ini kalau terus hoax, berita bohong ini terus menerus secara masif di media sosial, di berita-berita, di pasar diomongin orang-orang terus. Iya PKI loh, iya betul PKI, iya PKI. Kalau ini terus kebohongan ini terus menerus diucapkan, kebohongan akan menjadi Pernah ingat masih kalimat itu? Kalau ini terus menerus, maka kebohongan akan menjadi kebenaran. Tapi saya katakan kepada saudara, tidak pernah, tidak mungkin akan bisa kebohongan atau kesalahan berubah jadi kebenaran. Tapi tadi ada tulisannya menang Pak. Lalu mereka menang dengan massa yang begitu banyak. Lawannya cuma satu. Massa akhirnya menang kan pada akhirnya Pak. Tidak peduli salah atau benar. Massa suara terbanyak akan menang. Saya ulangi. Kesalahan, kebohongan tidak akan pernah sama sekali bisa berubah jadi kebenaran. Lalu yang terjadi apa Pak Stephen? Mengapa mereka bisa menang? Kisah Alkitab. Mengapa pada waktu itu begitu luar biasa berita di 2019? Satu masalahnya. Karena orang yang menyuarakan kebenaran diam. Betul saudara? Orang yang menyuarakan kebenaran diam. Yang disebut dengan apa? Majority righteousness. Kebenaran yang mayoritas, majority silent. Tapi orang-orang diam. Akhirnya digaungkan ketika sudah terjadi gerakan yang luar biasa, dimunculkan lagi lagu-lagu dan sebagainya. Akhirnya muncullah gerakan apa? Lawan. Muncullah golongan cebong melawan kampret. Masih ingat itu?
golongan cebong melawan kampret. Lalu muncullah di golongan-golongan cebong ini orang-orang yang berbicara kebenaran, mulai berani bicara kebenaran. Akhirnya Pak Jokowi menang lagi jadi presiden. Selisih dikit saja. Saudara perhatikan, ayat yang barusan kita baca, saya ulangi. Demokrasi, disinilah kelemahannya. Kelemahan dari demokrasi kalau apa? Kalau orang yang tidak benar terus bersuara tapi orang benar diam, maka yang terjadi akan demokrasi. Akan terjadi kegilaan. Akan terjadi kehancuran pada sebuah bangsa. Pada keluarga. Kalau apa? Suara terbanyak. Tidak didasari pertimbangan atau alasan kebenaran. Saya bersuka cita, ini sudah terjadi koalisi golongan-golongan pada waktu itu, imam-imam kepala, ahli Taurat, Saduki, nanti bergabung ini semua. Ini kelompok ini tidak tidak berteman. Saya ulangi ya, kelompok ahli Taurat, orang Farisi, kelompok Saduki itu tidak bersahabat. Tapi tiba-tiba mereka berkoalisi yang disebut dengan Mahkamah Sanhedrin. Mahkamah agama. Mereka klop. Itu terjadi juga di 2019 yang lalu. Yang tadinya bermusuhan bersama-sama bergandengan tangan untuk apa? Ingin menghancurkan kebenaran dengan berbohong. Tapi puji Tuhan. Dicatat oleh Dr. Lukas. Mereka kelihatan menang. Mereka terlihat menang. Tetapi sesungguhnya ini awal dari kemenangan yang sedang dipersiapkan oleh Kristus Yesus di atas kayu salib. Saya ingin berbicara tentang frasa ini. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Inilah anggapan kita manusia bahwa dosa telah mengalahkan kebenaran. Saya ulangi. Barusan saja tadi adik saya dari Purwokerto, rektor di STI Purwokerto, di rumah saya. Sebelum berangkat ini tadi, saya sedikit diskusi, saya senang kalau ada hamba Tuhan berbicara sedikit. Ayo kita pengkhotbah ini. Kita sedang berbicara tentang teman-teman yang ada di Amerika, ada konferensi John MacArthur, kemudian Haydn Robinson. Itu adalah tokoh-tokoh yang juga saya pelajari buku-bukunya. Bagaimana menyampaikan kebenaran dengan benar. Saya kasih tahu ke adik saya, kamu tahu enggak? Saya ngajar itu satu kelas, kadang 10, kadang 12, bahkan ada 4 orang satu kelas. Sementara mereka di sana, sekolah-sekolah tinggi teologi yang menganut ajaran teologi kemakmuran, yang tidak mau lagi berbicara tentang kebenaran. Yang mereka pikirkan adalah prosperity gospel. Bagaimana makmur, bagaimana sejahtera. Yang ujung-ujungnya kantongnya dia yang sejahtera. Begitu banyak dan masif. Adik saya menyampaikan informasi ke saya. Kamu tahu bang, STT yang sekarang sedang berjaya dan luar biasa perkembangannya. Justru STT mereka. Saya katakan sambil sedih. Kita orang-orang Injili, para pendeta-pendeta yang ingin tegak pada kebenaran. Saya sendiri melihat bergelimpangan juga tidak mampu bertahan. Saya katakan kepada adik saya, ayo berbicara terus tentang kebenaran. Karena tidak mungkin dosa itu bisa mengalahkan kebenaran. Saya singgung rekan saya, golongan teman saya, sebuah STT, pendeta Stephen Tong. Saya melihat dia tetap masih tegak. Saya katakan kepada dia baru beberapa waktu yang lalu, beliau meresmikan bola dunia di depan STT mereka, gereja mereka. Dan ada filosofinya. Tegak berdiri atas kebenaran, menolong orang. Ada bola gambar dunia, ada bendera-bendera semua negara di sana. Dan saya katakan sambil terharu kepada adik saya, tetap teguh, berpegang pada kebenaran. Karena apa? Kita tidak harus seperti Habakuk. Menangis pendeta ini. Bagaimana mungkin Tuhan orang-orang fasik berjaya?
Bagaimana mungkin Tuhan orang-orang yang menganiaya? Bagaimana mungkin orang yang membenci Tuhan gemuk-gemuk, sehat-sehat, subur-subur semuanya? Kami ini yang menyampaikan kebenaran. Kok kelihatannya seperti tidak berdaya? Tuhan bilang kepada Habakuk, sekalipun pohon ara tidak berbuah, sekalipun pohon zaitun mengecewakan, sekalipun kandang lembu tidak menghasilkan, kandang domba tidak menghasilkan, tapi aku beria-ria karena nama Tuhan. Amin. Inilah duniamu sekarang ini. Anak-anak muda perhatikan, inilah duniamu. Bisa saja kamu di sekolahmu adalah minoritas. Bisa saja engkau di tempat kerjamu minoritas. Suara terbanyak seringkali menghimpit hatimu seperti Lot yang ada di Sodom dan Gomora. Kebenaran orang benar itu seperti terhimpit. Tetapi lihatlah baik-baik saudara. Via Dolorosa memang seperti itu. Jalan salib, tapi langkah-langkahnya menuju kepada kemenangan. Mereka sepertinya di atas tapi menuju kepada kebinasaan. Orang fasik ujungnya akan mengalami kebinasaan. Injil Lukas pada Injil Lukas pada pasal yang ke-23 ayat yang ke-44 sampai 45, tolong baca. Tidak pernah kebenaran bisa dikalahkan oleh kesalahan. Lukas pasal 23 ayat 44 sampai 45, tolong baca. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar. Matahari tidak bersinar, terus. Dan tabir bait suci terbelah dua. Terbelah dua. Ayat 47 dan 48, inilah yang terjadi. Kemenangan terjadi di sini. Amin saudara. Jangan pernah kecil hati ketika engkau melihat ada suara terbanyak. Tapi mewakili dosa, mewakili kebobrokan. Lalu engkau sedikit, lalu kau berkata, God was dead. No way. Allah tidak pernah mati. Amin. Kebenaran tidak pernah sirna. Kebenaran akan terbit seperti surya. Seperti matahari yang bersinar. Terus ayat 47. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Allah. Apa yang terjadi saudara? Apa yang terjadi? Dunia gelap. Matahari berhenti bersinar. Artinya apa? Alam semesta pun menceritakan inilah kebenaran. Alam berteriak. Kalau engkau tidak cukup masa untuk berbicara, menyaingi masa itu, alam akan berbicara. Dan sudah sering terjadi. Katanya banyak di media sosial, itu baru terjadi di Brasil. Ketika festival setan-setan, satanik festival, langsung alam berbicara. Teriak-teriak mereka karena apa? Serta-merta banjir menghancurkan kota Buenos Aires. San Paulo di Brasil. Melihat hal itu, saudara perhatikan, orang yang tadinya menganiaya kebenaran, bertekuk lutut. Dan berbicara apa? Tolong baca, 47 ulangi lagi. Lalu ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah. Ia memuliakan Allah karena apa? Katanya, sungguh orang ini adalah orang benar. Orang ini adalah orang benar. Baca kalimat itu saudara, sungguh Yesus adalah orang benar. Ayat 48. Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Menyesal. Kebenaran itu selalu menghasilkan penyesalan bagi mereka yang melakukannya. Penyesalan telah terjadi ketika orang salah memilih gubernur. Penyesalan akan terjadi ketika orang salah memilih pendetanya. Saya ulangi. Saya kasih tahu adik saya, jangan kecil hati. Walaupun kamu di Purwokerto harus membangun sendiri. Pasang paving sendiri, cari duit sendiri. Jujur saja saudara, dia datang ke Surabaya itu untuk apa?
Ya pelayanan, tapi untuk apa? Hasil dari pelayanannya itu dipakai di sana untuk apa? Habis itu bang saya mau masang paving lagi. Bayangkan saudara. Sementara orang di luar sana, sekolahnya disupport dengan dana yang begitu luar biasa. Mereka suatu saat akan memukul-mukul diri. Kebenaran tetap jadi kebenaran. Amin. The truth always is the truth. Kebenaran tetap akan membela dirinya sendiri. Jangan pernah ingin membela Yesus. Jangan pernah ingin membela kebenaran. Kebenaran akan membela dirinya sendiri tanpa bantuan apapun. Dibutuhkan kesadaran. Kita perlu berdoa. Kalau temanmu membuat engkau emosi, kalau orang lain membuat engkau amarah, jangan pernah mencari-cari alasan untuk membunuhnya, untuk membalasnya. Ingatlah baik-baik, kebenaran tetaplah kebenaran. Amin. Kebenaran pasti terbit. Kebenaran pasti datang. Tested by the time. Akan diuji oleh waktu. Tested by the time. Akan diuji oleh waktu. Yesus via Dolorosa jalan salib. Katakan dia berangkat dari Mahkamah Sanhedrin, dari Pilatus itu. Dipukuli, dihajar, katakan masih pagi. Dia menuju berapa jam? Jam 12 siang terjadi. Alam menceritakan kebenaran. Orang-orang memukuli dirinya. Ternyata kita salah. Jangan sampai begini saudara. Sebelum kita menyesal, engkau kehilangan orang yang engkau kasih. Sebelum engkau menyesal kehilangan pekerjaanmu, engkau menyesal kehilangan apa saja. Sebelum ini gini dulu, perhatikan baik-baik anak-anak muda. Seringkali anak-anak muda tidak mau dinasehati. Sebelum terjadi penyesalan, renungkan kebenaran. Amin. Jangan cari alasan untuk meninggalkan Tuhan. Bikin-bikin alasan untuk emosi. Orang kalau sudah emosi itu lu ambil golok, bacok lu, mati. Begitu mati baru sadar. Lu mau bagaimana, nggak bisa balik lagi. Jangan. Jangan sampai penyesalan datang. Lewat peristiwa Via Dolorosa sesi pertama pada hari ini. Kita diberikan pengertian. Oh luar biasa. Kebenaran tetap akan terbit sebagai kebenaran. Mungkin saat ini engkau bertahan dan berjuang karena kebenaran. Ingat baik-baik. Usaha akan kebenaran tidak pernah mengecewakan hasilnya. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi, kita mau datang bersyukur kepada Tuhan. Bapa terima kasih untuk anugerah-Mu dan pertolongan-Mu. Pada hari ini kami berterima kasih Tuhan. Firman-Mu disampaikan untuk mengingatkan kami untuk tetap setia memegang kebenaran firman-Mu menjadi pedoman di dalam hidup kami. Tuhan tolong kami. Terima kasih atas firman-Mu Bapa. Kami datang di hadapan-Mu memasuki minggu-minggu Paskah ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kami akan segala kelemahan dan kekurangan kami. Dosa sudah mengintip dan siap menghancurkan kami. Tapi kami berkemenangan oleh karena firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Mahkota duri di kepala-Mu, menebus pikiranku. Lubang baku menebus perbuatanku. Bilur di sekujur tubuh, bilur di sekujur tubuh-Mu, menyembuhkan sakitku. Tombak menusuk lambungmu, mentahirkan hatiku.
salib, pengorbananmu selamatkan hidup. Katakan jemaat, terima kasih untuk salib. Untuk begitu besar, begitu besar kasih-Mu padaku. Haleluya. Jalan salib-Mu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu. Ambil waktu untuk merenungkan jalan salib, jalan kebenaran. Mahkota duri di kepalamu. Haleluya. Pikiranku. Amin. Berubah. Terima kasih Tuhan. Bilur di sekujur tubuhmu, menyembuhkan sakitku dan sakitku. Tombak mentahirkan. Mari kita berdiri bersama-sama. Begitu besar kebaikan-Mu Tuhan padaku, hingga Kau pilih jalan salib-Mu, pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih untuk salib-Mu begitu besar. Yesus, kami bersyukur. Amin, amin. Kasih-Mu-lah alasan bagi kami. Pengorbananmu selamatkan hidup. Katakan jemaat, terima kasih untuk begitu besar. Haleluya. Oh, kami bersyukur buat salib-Mu. Via Dolorosa, kebenaran tetap jadi kebenaran. Pengorbananmu selamatkan hidupku. Terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih. Terima kasih untuk salib-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya kata terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Terima kasih kebaikan-Mu. Haleluya. You are the reason. Engkaulah alasan kami ada di sini Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami buang jauh-jauh sakit hati dalam nama Yesus. Kami buang jauh-jauh kebencian dalam nama Yesus.
Kami buang jauh-jauh amarah dalam nama Yesus Kristus. Hanya ada satu alasan saja untuk kami tetap bertahan bersama Tuhan. Karena kami tahu kebenaran tetap akan terbit seperti fajar yang menyingsing. Kami tahu Tuhan, kebenaran tidak pernah kalah. Kebenaran tidak pernah dikalahkan. Kami tahu mungkin hari ini kami kelihatan seperti pecundang. Tapi kami tahu kebenaran akan muncul dan orang-orang akan menyesalinya. Mungkin hari-hari ini kami kelihatan seperti cemeng, seperti orang yang tidak berdaya. Minggu kok ke gereja, minggu kok beribadah. Tapi waktu akan membuktikan beribadah itu banyak manfaatnya untuk hari ini maupun hari yang akan datang. Terima kasih atas firman Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami berdoa haleluya. Amin, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, firman Tuhan telah menolong kita. Kita akan memberikan persembahan untuk kas gereja. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur atas segala kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa, Engkau telah menolong kami. Sebentar kami belajar lagi untuk memberi apa yang Engkau telah berkati kami Bapa. Biarlah Engkau berkati kami semua dalam nama Yesus. Amin. Petugas persembahan dipersilakan. Kita nyanyikan pujian kita, sekarang ku datang menghampiri tata kudus-Mu Tuhan. Persembahkan korban syukur yang terbaik layar untuk jadwal ibadah kita 1 minggu ini. Untuk jadwal ibadah kita ada ibadah 2 hari Selasa jam 6 sore. Mari Bapak Ibu Saudara kita datang bersama-sama bersekutu memuji Tuhan, berdoa kepada Dia, bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Dan ibadah hari Minggu, ibadah umum pukul 8 dan setelah itu dilanjutkan dengan ibadah sekolah minggu. Dan untuk hari Sabtu ada ibadah youth. Mari Bapak Ibu mungkin ada
tetangga atau yang pengen dikunjungi bisa nanti diinfo ke kami, agar bisa juga kami kunjungi. Jika ada tetangga yang juga anak muda yang mungkin sudah lama tidak ibadah, bisa diinfo ke kami. Dan setelah ibadah minggu ada pelatihan praise and worship dan juga dilanjutkan dengan latihan paduan suara. Nah, ini pengumuman bagi kita bahwa tanggal 9 April kita akan mengadakan ibadah Paskah. Jadi persiapkan hidupnya untuk kita bersama-sama mengingat kembali bagaimana cinta kasih Tuhan dalam hidup kita. Itu kita ibadah tanggal 9 April pukul 9 pagi. Itu di lantai ini, di lantai 2. Dan ini jangan lupa, terakhir itu, wah tapi nggak kelihatan dari bawah ya. Oh ya, dan juga ada ibadah Jumat Agung ya, tanggal 7 April ya. Bagi Bapak Ibu, mari juga kita datang hari ibadah Jumat Agung tanggal 7. Untuk tanggal 9, dibuat di sana tersedia hadiah door prize. Nah, door prize-nya ini surprise. Nah. Oh ya, tanggal 9 kita juga akan ada jamuan kasih makan bersama dengan seluruh sidang jemaat. Tanggal 9. Tanggal 7 kita ada ibadah Jumat Agung. Itu pengumuman bagi kita. Tuhan berkati, kita akan akhiri ibadah kita. Saya undang kita. Ada tambahan? Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri. Tanggal 7, oh ibadahnya jam 9 pagi tetap ya. Jam 9 pagi tanggal 7. Begitu besar kasih-Mu padaku. Begitu besar kasih-Mu padaku. Sungguh kami bersyukur untuk bulan Paskah yang sudah di hadapan kami, ibadah Minggu, ibadah Jumat Agung, dan juga ibadah perayaan Paskah kami tanggal 9. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu, Tuhan. Menolong panitia yang menyelenggarakan acara ini, nama Tuhan yang dipermuliakan. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk perpanjangan umur Pak Yefta, untuk perpanjangan umur anak kami Andro. Kami bersyukur, biarlah perpanjangan umur yang sudah Tuhan berkati di dalam hidup mereka menjadi alasan untuk mereka lebih setia, lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Khususnya anak kami yang masih sekolah minggu ini, biarlah dia bertumbuh di dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Menjadi anak yang mengasihi Tuhan, takut akan Allah dengan caranya di masa kecil ini memahami firman Allah, ibadah semacam ini, ibadah sekolah minggu. Tuhan tolong anak ini menjadi anak yang menjadi kebanggaan bagi papa mamanya. Terima kasih Tuhan, kami bawa hidup kami seluruh sidang jemaat. Mengakhiri bulan Maret ini sungguh kami bersyukur Tuhan telah menyertai kami. Dan kami percaya memasuki bulan baru ke depan pun tetap penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Itu sebabnya tidak ada keraguan sedikit pun. Mari jemaat, angkat tanganmu, angkat hatimu. Inilah berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi engkau yang berharap kepadanya. Diberkatilah engkau sekalian. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Allah menyertai engkau hari ini lagi. Maranatha sampai Tuhan Yesus datang kembali. Segala kebutuhan keperluanmu, pengenalanmu akan Tuhan, semua disediakan untuk engkau. Dari kekal sampai kekal. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bawalah pulang berkat ini untuk engkau sekalian. Bapa, terima kasih.
Ibadah selesai, Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu.